Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, biar semangat dulu. Saya akan mengucapkan kalau misalkan PKG di Jawa Timur, bagaimana? Sehat, bugar, cerdas, gitu ya. Sehat, bugar, cerdas. PKG PJOK Jawa Timur, sehat, bugar, cerdas. Oke, di sini saya Dewahu Aditono dari SDT 02. Di sini sebagai tugas terakhir saya untuk bukti karya, saya akan membahas tentang rencana tindak lanjut terkait tentang anti sampah atau kampanye anti sampah plastik. Itu apa saja? Nanti ini sudah saya presentasikan, sosialisasikan ke lingkungan sekolah saya, dan di sini juga saya akan mensosialisasikan kegiatan ini juga bisa untuk sekolah yang lain, seperti itu. Next. Nah, ini judul program saya tadi, anti sampah, kampanye anti sampah plastik. Next. Nah, ini fasilitator saya yaitu Al Septafigur. Dia dari daerah Purworejo dan pesertanya saya sendiri. Next. Nah, sebelum dimulai, ini latar belakang yang membelakangi kegiatan atau program saya, yaitu banyak aktivitas di sekolah yang melibatkan penggunaan sampah plastik, ya, sekali lagi seperti botol plastik, kantong plastik, pembungkus makanan dan kemasan minuman. Karena praktis dan murah, plastik ini sering dipilih sebagai bahan kemasan untuk makanan dan minuman siswa. Setelah digunakan, plastik sering sekali dibuang sembarangan karena kurangnya kesadaran pengelola. Banyak peserta didik bahkan sebagian guru dan staf sekolah belum sepenuhnya menyadari bahwa dampak negatif sampah plastik itu terhadap lingkungan. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan cara-cara pengolahan sampah yang baik membuat sampah plastik sering dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang tepat. Jadi seperti itu latar belakangnya. Lanjut. Nah, ini deskripsi program saya, yaitu anti sampah merupakan akronim dari kampanye anti sampah plastik. Nah, program ini nantinya akan dilakukan setiap 1 atau 2 minggu sekali, tepat di hari Jumat biasanya, Jumat pagi, dengan sasaran seluruh warga sekolah. Tujuan umumnya meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku dalam mengelola sampah plastik di sekolah dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan pengelolaan sampah yang baik, dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, serta ramah lingkungan. Next. Nah, ini tujuan programnya. Yang pertama, menurunkan jumlah sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di kalangan peserta didik, guru, dan staf sekolah. Terus yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, menumbuhkan kebiasaan baik, jadi mendorong peserta didik dan semua pihak sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dengan benar, dan mendaur ulang sampah. Next. Nah, ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi capaian hasil yang diharapkan itu peserta didik, guru, dan staf sekolah memahami dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, terjadi perubahan pola pikir tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan lingkungan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam program kampanye ini? Sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah, jadi tidak individual. Jadi harus semua kompak. Edukasinya, perubahan kebiasaan serta pengelolaan sampah yang tepat adalah kunci keberhasilan program ini.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, sekolah dapat menjadi contoh yang baik dalam mengurangi sampah plastik dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan ramah lingkungan. Jadi itu langkah-langkahnya. Next. Nah, ini struktur programnya. Jadi target program itu seluruh warga sekolah, jadi bukan hanya untuk peserta didik saja, tapi untuk guru, staf, dan semua yang ada di sekolah itu yang terlibat itu harus jadi target program ini. Nah, program ini dilaksanakan ini setiap 1 sampai 2 minggu sekali. Nah, mitra utamanya adalah terbentuknya kegiatan ini adalah semua warga sekolah, baik dari peserta didik, guru, karyawan, termasuk kantin. Nah, keseluruhan itu berkolaborasi. Ini mulai dari awal terbentuknya program adalah yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini diskusi kegiatannya ya. Untuk minggu pertama itu sosialisasi terlebih dahulu. Terus kemudian minggu kedua edukasi dan penggunaan alternatif plastik. Minggu ketiga pengenalan program pembinaan sampah. Mana sampah yang plastik, mana yang tidak. Minggu keempat hari tanpa plastik. Jadi di minggu keempat ini tidak ada jajanan yang berbahan plastik. Minggu kelima daur ulang. Minggu keenam kerja bakti bersama. Minggu ketujuh kampanye atau di media sosial. Minggu ke-8 evaluasi dan penghargaan. Jadi itu untuk deskripsi kegiatannya. Next. Nah, kapasitas apa yang dimiliki sekolah? Di sekolah saya itu sebudaya yang dimiliki itu ruang sekolah, tempat sampah dan fasilitas pengolahan sampah. Jadi ada sampah plastik sendiri, jadi sudah ada di sekolah saya. Terus mading, nah ini sebagai media tempat media kampanye. Jadi mading itu bukan untuk hanya kampanye siswa saja, tapi juga untuk penggunaan media sebagai kampanye saya untuk sampah plastik itu. Next. Nah, ini rencana evaluasinya. Jadi program kami selanjutnya merupakan kegiatan komunitas yang dilaksanakan setiap 1 sampai 2 minggu sekali, dengan sekali di hari Jumat yang diikuti seluruh warga sekolah. Nah, evaluasinya di awal ada evaluasi awal atau pre-program evaluation, pengumpulan data dasar. Jadi sebelum program dimulai, lakukan pengumpulan data untuk mengetahui kondisi awal seperti jumlah sampah plastik yang dihasilkan dan tingkat kesadaran siswa tentang sampah plastik dan kebiasaan penggunaan plastik. Yang kedua, identifikasi masalah dan tantangan. Jadi mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan sampah plastik. Yang kedua, evaluasi tengah atau mid-term evaluation. Penilaian sementara. Jadi setelah setengah periode pelaksanaan, lakukan evaluasi untuk menilai apakah program ini berjalan sesuai rencana atau tidak. Yang kedua, pengecekan pencapaian indikator, apakah program ini sudah mengurangi jumlah sampah plastik atau tidak. Yang ketiga, revisi strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian strategi atau pendekatan untuk meningkatkan efektivitas program. Untuk yang terakhir, evaluasi akhir atau final evaluation akhir. Di akhir periode program, lakukan evaluasi menyeluruh. Jadi untuk mengukur pencapaian program secara keseluruhan, baik dari sisi pengurangan sampah plastik, perubahan perilaku dan maupun partisipasinya. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Next. Nah, ini kemungkinan tantangan dan solusinya. Yang pertama, tantangan bagi siswa ya. Ini banyak siswa atau guru yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya pengurangan sampah. Nah, solusinya gimana? Untuk edukasi yang berkelanjutan, lakukan sosialisasi yang intensif melalui berbagai media seperti tadi yang sudah saya sampaikan tentang kampanye visual atau media dimading. Yang kedua, tantangan kedua perubahan kebiasaan. Jadi seperti mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebagainya. Nah, solusinya gimana? Membuat kebiasaan baru menjadi mudah dan menyenangkan, misalkan dengan mengadakan hari tanpa plastik secara rutin agar peserta didik terbiasa membawa alternatif plastik seperti botol minum dan tempat makan pribadi. Yang ketiga, tantangan dari sekolah memiliki banyak kegiatan akademik dan non-akademik sehingga mungkin sulit untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk menjalankan kampanye anti sampah plastik ini. Nah, solusinya gimana? Integrasikan dengan kegiatan ekonomi. Jadi mengkolaborasi dengan
kegiatan guru melibatkan kampanye ini dengan di dalam pembelajaran di kelas. Jadi tidak di luar sana, guru bisa mengikuti topik tentang sampah plastik dalam materi umum pengetahuan alam, matematika atau sebelumnya. Next. Nah, ini dokumentasi penyampaian saya kepada kepala sekolah minggu kemarin sudah saya sampaikan, sudah bagus, tinggal untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Next. Ini dokumentasi saya kepada dewan guru yang ada di sekolah saya sudah saya sampaikan. Insyaallah semuanya mendukung. Next. Nah, mungkin itu presentasi dari saya terkait tentang program kampanye anti sampah plastik. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.